Itu Siap. saja. Sebentar, Pak. Baik. Ya, Shalom. Shalom. Bapak Naik, kemudian Ibu Teofani, ada Bapak Apo, Bapak Tanjung, Bapak Dolvi, dan Bapak Raisandi ya. Ya, Ya. mengucap syukur ya atas kesempatan yang diberikan dari Pak Naik untuk sedikit memberikan sharing. Ya, tetapi sebenarnya kita semuanya di ruangan ini adalah sedang belajar ya, sedang belajar dan kebetulan ya, memang saya lebih dahulu menyelesaikan program ya. Saya sendiri nggak tahu nih, Bapak Ibu, apakah sudah menyelesaikan program, kemudian sekarang mengambil program yang kedua, ketiga, atau mungkin ada kendala apa ya. Nanti kita bisa sharing dan saya hanya sedikit memberikan kesempatan ya. Jadi Bapak Ibu, awalnya saya mendapatkan informasi studi di SAM SB ini dari seorang rekan, ya, itu Pak Timbul Panjaitan, dan beliau sendiri belum join ya. Pak Timbul Panjaitan, dia kasih tahu bahwa ini sekarang saya lagi ikut program di SAM SB, ya, itu e-learning, ya, semacam pendidikan jarak jauh, tapi ini afiliasinya ke Amerika. Jadi nanti ijazahnya juga dari Amerika, ya, dan kemungkinan besar bisa disetarakan di Indonesia. Ya, saya tertarik. Ya, kemudian beliau memberikan nomor kontak Pak Naik dan saya berkomunikasi dengan beliau. Saya jelaskan latar belakangnya, ya, kemudian jabatan saya di gereja. Lalu Pak Naik memberikan saran untuk saya memberikan program Demin, ya, program Demin, dan puji Tuhan saya bisa selesaikan. Saya mulai join itu Desember 2023, Desember 2023, kemudian saya bisa menyelesaikan materi dan terakhir proposal dan juga disertasi itu di bulan Agustus ya. Ya, sebenarnya target saya nggak sesingkat itu ya, hanya sekitar 8 bulan. Targetnya sebenarnya 1 tahun gitu ya. Tetapi karena di luar dugaan ya, saya selesai S2 MTH itu di bulan Agustus, saya belum ada rencana untuk mengambil S3 ya di apa pendidikan yang berbeda, bukan di SAM SB ya. Ya, akhirnya saya terpacu nih. Eh, Bulan September sudah mulai kuliah. Wah, saya usahakan untuk SAM SB ini selesai sebelum September. Karena supaya nggak double nih. Ya, nggak double. Ya, dan ternyata puji Tuhan ya. Ya, Tuhan berikan kemurahan. Akhirnya saya selesai di bulan Agustus. Sehingga di bulan September itu benar-benar saya fokus untuk kuliah di S3 Teologi. Ya, pada waktu mengambil di bulan Desember ini, saya posisinya masih semester 3 akhir, bulan Desember, tetapi saya sudah mulai menyusun tesis dan mata kuliahnya tinggal 3. Saya juga kasih tahu ke Pak Naik ini saya semester 3 akhir, kurang 3 mata kuliah dan mulai menyusun tesis. Oh ya, nggak apa-apa kalau gitu, nggak usah matrikulasi. Ya, yang penting nanti surat kelulusan sementara di posting gitu ya. Dan itu ya ternyata apa Pak Naik ya memberikan ya support yang luar biasa, bimbingan ya dari tugas-tugas yang saya sampaikan ya hingga ke titik ini ya. Ya, baik. Ya, saya akan sedikit share ya ke Bapak Ibu. Kelihatan ya, Pak Naik. Ya, ya, kalau ini mah kita udah tahu semua ya, keuntungan kita belajar di SAM SB, waktunya fleksibel ya, kapan saja ya. Kalau saya capek itu kadang saya tidur dulu, saya bangun di tengah malam, jam 1, jam 2 itu saya nulis ya. Ada waktu setengah jam, saya kesempatan untuk menulis, walaupun hanya 30 menit. Ya, mungkin hanya satu alinea saya selesaikan. Minimal satu alinea. Ya, satu alinea itu kan bisa 3 kalimat, 4 kalimat. Ya, atau pada waktu kita ingat ya, kita lagi ada mengerjakan paper apa, topiknya, kemudian kita ingat, ya saya ketik di handphone ya ide itu dan kemudian saya tuangkan di laptop ya. Jadi kapan saja, ya kadang juga di kantor saya kerjakan, ya karena saya tanya sama Tuhan nih, Tuhan saya boleh nggak kerjakan di kantor?
Boleh saja, karena kan kamu juga kadang-kadang mengerjakan pekerjaan kantor di rumah katanya. Ya udah. Jadi ada kalanya pekerjaan kantor saya selesaikan di rumah, tapi ada kalanya pekerjaan kuliah ya saya kerjakan juga di kantor. Jadi yang penting prioritas ya tugas-tugas kantor tetap saya selesaikan ya. Jadi saya sebagai majelis jemaat di sebuah gereja di Kota Depok, Jawa Barat ya, dan saya tergerak ya untuk bisa belajar teologi karena saya pikir untuk belajar sekuler cukup, ya buku-buku yang saya tulis sekuler juga cukup, ya ada 5 buku dan saya pengen ya untuk bisa menambah koleksi buku ya dengan buku-buku rohani. Ya biaya terjangkau karena Pak Naik ini nggak menentukan tarif ya, jadi PK saja, PK-nya berapa ya sukarela ya sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai dengan ya budget kita gitu ya. Ya kemudian banyak pilihan program ya programnya memang banyak ya. Ya saya sendiri baru mengambil satu ya mungkin ada kalanya nanti ya kalau mungkin S3 saya sudah selesai ya tidak menutup kemungkinan saya mau belajar lagi di SAM SP ya. Ya kemudian yang menarik yang keempat adalah sebenarnya kita bisa kuliah di SAM SP itu jembatan menjadi penulis. Kenapa jembatan dari penulis? Program doktor, ada 10 paper yang kita kerjakan. Wah, itu luar biasa kalau kita benar-benar mengerjakan itu kita nanti kalau sudah lulus nanti menjadi penulis. Ya, jadi ini sebagai jembatan ya untuk ya menjadi penulis, ya bisa buku, ya bisa jurnal. Ya, nah yang penting adalah target, Bapak Ibu. Ya, ini pengalaman saya ya. Ya, target saya tadinya 1 tahun, 1 tahun saya selesaikan. Kenapa 1 tahun? Karena ada 10 modul, 10 modul setiap setiap modul itu 1 bulan. Ya, kemudian proposal dan disertasi itu 2 bulan. Ya, tapi ternyata karena kemurahan Tuhan, ya 8 bulan sudah selesai. Waktu itu saya juga tanya ke Pak Nek ini berapa lama program ini katanya? Oh, tergantung mahasiswanya. Bisa cepat, bisa lama. Dia bilang gitu. Ya, dari situ saya mengambil kesimpulan, oh ternyata bisa cepat ya. Ini hanya masalah masalah apa? Masalah komitmen kita untuk bisa mengerjakan. Ya, jadi satu modul ya atau satu satu paper bisa diselesaikan 1 tahun, tapi juga bisa diselesaikan 2 bulan, bisa diselesaikan 1 bulan atau mungkin 2 minggu, ya tergantung dari keseriusan kita. Ya, ya confident. Kenapa confident? Karena kalau saya membaca buku, saya membaca artikel-artikel dari luar, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sebenarnya isinya itu juga biasa-biasa aja. Memang ya ada penulis-penulis yang isinya itu berbobot gitu ya. Tetapi ada juga yang isinya itu biasa. Jadi sebenarnya kita nggak usah ragu, nggak usah takut untuk menulis. Kita menulis saja ya. Jadi kita mempunyai confident karena ya orang lain bahkan orang luar juga dia produk dari tulisan-tulisannya, kontennya ya kadang juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Yang penting komitmen dan konsisten ya. Ya, kalau bisa setiap hari, setiap hari. Jadi apa namanya? Saya itu membaca buku itu jadi rekreasi ya. Kalau orang lain baca buku terpaksa atau orang lain yang disebut rekreasi itu kalau jalan-jalan gitu ya. Jadi saya baca buku itu kesempatan yang indah untuk kita belajar gitu ya. Ya, jadi mungkin saya harus cuek pada istri, pada anak karena kita fokus ke laptop. Ya sampai mereka bilang ya papa ini hidupnya sama laptop gitu ya. Karena setiap kali ada kesempatan masih buka laptop ya. Kadang keluar kota, nginep di hotel ya saya harus buka laptop gitu ya. Ya itulah ya komitmen konsisten itu perlu ya. Ya, lalu kira-kira apa sih kompetensi yang diperlukan? Literasi itu perlu. Kalau kita nggak banyak membaca, kita nggak akan bisa menulis. Ya, dengan menulis kita sambil belajar juga. Jadi ini suatu hubungan membaca dan menulis ini. Ya, jadi perbanyak baca ya supaya ada ide-ide untuk menulis ya. Banyakin referensi. Nah, ini perlu nih. Bisa jurnal, bisa buku, bisa artikel ya, apapun juga. Ya, buku kan juga bisa bisa e-book
tapi juga bisa buku-buku fisik gitu ya. Jadi semakin banyak referensi akan bisa mendukung ya dalam tulisan itu menjadi berbobot ya. Seperti kalau kita membuat jurnal itu sebenarnya kan kita banyak mengutip-ngutip saja, mengutip-ngutip tulisan-tulisan orang lain baru kita simpulkan gitu. Yang penting ada kesimpulan. Jangan sampai ada pendapat 4 orang tapi nggak disimpulkan. Nah, itu salah. Pendapat 4 orang ya misalkan mengenai iman itu apa, ya habis itu kita simpulkan dan simpulkan itu bisa dari pendapat keempat-empatnya itu. Ya. Ya, kemudian konsolidasi, maksudnya mengumpulkan apa tulisan-tulisan yang ada itu. Nah, ini kadang handicapnya nih. Ya, orang lebih menghargai kalau kita tuh pinter komunikasi. Di sekolah juga diajarkan komunikasi. Ayo bicara, latihan bicara, public speaking gitu ya. Tapi jarang yang mengajarkan apa? Menulis, menulis. Nah, itu kelemahannya di Indonesia. Ya, makanya tingkat literasi, publikasi ya untuk kampus-kampus ini Indonesia termasuk rendah. Ya, produktivitas jurnal itu dibandingkan negara-negara ASEAN itu kita termasuk rendah karena memang kurang menghargai orang yang bisa menulis. Tetapi kalau orang bisa berbicara di depan umum, wah itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Ya, wah ini ada Pramudia Anantatur yang berkata bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ya, jadi kalau kita menulis itu menjadi legacy kita. Mohon maaf nih kalau saya nggak ada di searching, oh ada nih Chris pernah menciptakan sekian buku. Pak Naik nggak ada, ini di searching ada nih Pak Naik menciptakan sekian buku atau jurnalnya, jurnal Pak Naik, oh ada nih berapa jurnal. Ya, tetapi orang pinter sekalipun kalau dia tidak menulis jurnal, kalau tidak menulis buku, hilang begitu saja, nggak ada kenangan apa-apa. Ya, jadi menulis ya itu menjadi legacy kita ya kita juga bisa memberikan teladan bagi anak-anak kita mungkin cucu kita nggak mengalami cucu ketika wah ini opa oma nih di searching ya ternyata opa oma ini dulu penulis ya wah itu bisa menjadi trigger mereka ya mereka akhirnya mungkin bisa lebih produktif lagi daripada opa omanya gitu ya ya. Nah, ini yang pengalaman saya ya, pasti berbeda-beda pengalaman satu dengan yang lainnya. Ya, kalau misalkan program BEMIN itu kan ada 10 paper esai yang harus diselesaikan. Pengalaman saya itu 3 artikel pertama ini berat. Ya, kalau saya melihat 3 artikel pertama dengan 7 artikel selanjutnya, itu gaya tulisannya berbeda. 3 artikel pertama itu masih agak kaku gitu ya. Tetapi untuk artikel keempat sampai ke-10 itu lebih enak, lebih bagus, lebih integrated, lebih nyambung gitu ya. Nah, ini saya umpamakan pelari ya. Pelari kalau pelari berapa? Misalkan 5 kilo. Yang paling berat adalah 1,5 kilo pertama. Wah, itu berat tuh, 1,5 kilo pertama. Masih adaptasi. Wah, nafasnya masih tersengal-sengal, kakinya masih pegel. Tapi begitu 1,6, 1,7 kilometer seterusnya sampai 5, itu akan enak. Ya, jadi di awal-awal ini memang kerja berat, Bapak Ibu. Ya, 3 artikel pertama itu berat, ya 4 sampai 10 artikel itu lebih ringan, ya dan mungkin proposal disertasi ini agak naik dikit lah dibandingkan ini ya, agak naik dikit, agak berat lagi. Nah ini memang perlu fokus, perlu konsentrasi karena apa? Tulisannya harus banyak kan. Kalau artikel kan 2000 kata, 2000 kata. Ya, biasanya saya menulis sekitar 10 sampai belasan lah ya. Ada yang sampai 16 halaman, 10 sampai 16 halaman. Ya, tetapi kalau ini kan 20.000, berarti 10 kali lipat, 10 kali lipat. Ya, ya saya mengambil disertasi ini dari sebagian sebagian isinya, bagian isai, sebagian artikel ini saya ambil ya, saya konsultasi Pak Naik, kalau disertasi ini sebagian mengambil dari tugas-tugas saya gimana? Oh nggak apa-apa, ya jadi saya ambil sebagian dari situ ya supaya idenya ada dan tinggal mengembangkan. Ya kalau ini juga kalau saya ya gaya penulisan saya untuk memudahkan saja ya untuk memudahkan ya karena keterbatasan saya kemampuan literasinya itu kalau saya menulis tugas ya
Itu yang pertama, pendahuluan ini harus original. Ya, pendahuluan ini harus original kita. Kalau bisa kita jangan mengutip pendapat orang lain. Benar-benar original kita. Ya, gambaran umum tentang artikel yang akan kita buat itu seperti apa. Ya, ya mungkin bisa latar belakangnya, permasalahannya, ya, kemudian tujuan penulisan, manfaat dan sebagainya. Ya. Lalu lebih mengerucut lagi. Jadi ini kalau saya gambarkan menjadi segitiga terbalik, mengerucut, yaitu membahas tentang kitab. Karena setiap tulisan saya itu pasti ada dasar kitabnya apa, ya, dari Injil atau dari kitab atau dari surat, ya. Nah, dari situ, nah ini yang lebih lebih kita eksplor, tetapi yang kita eksplor adalah misalkan tentang kasih, kasih diambil dari Matius, ya Matius itu yang kita eksplor, ya, ya ini bisa yang umum ya 5W plus 1H. Jadi apa ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab di dalam kitab atau di dalam surat itu, ya. Ini bisa juga kita bisa merangkum dari pandangan para teolog, ya. Ya, kemudian latar belakang surat, waktu penulisan, tujuan, kapan, siapa penulisnya, ya, dan sebagainya. Nah, lalu mengecil lagi ke pasal, ya, mengecil ke pasal. Pasal ini juga kita kupas lagi, kita uraikan lagi, kita eksposisi, ya, mungkin kita juga bisa mengambil komentari dari luar, ya, dan akhirnya ke ayat. Nah, ayat ini juga khas kita, original itu kita eksegesis. Ayat itu kita eksegesis bahasa aslinya apa, ya, kemudian artinya apa, maknanya apa, ya, kemudian bagaimana kalau kita aplikasikan, ya, dari teks itu kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari seperti apa, dan akhirnya menjadi kesimpulan. Ya, kesimpulan juga sama, ya, ini original kita. Jadi benar-benar bahwa kesimpulan itu ya hasil dari pembahasan yang sudah kita lakukan, ya, dan itu kita simpulkan, ya, benar-benar original dari kita. Baik. Nah, tadi yang saya bilang bahwa kita kuliah di SAM SB itu bisa menjadi penulis, ya, atau jembatan menjadi penulis. Kenapa begitu? Karena dari kumpulan tugas, ya, kumpulan tugas, taruh kata 10, ya. 10 kalau Mas rata-rata 2.000 itu udah 2.000 kata kan. Itu sudah 100 halaman lebih. Itu bisa jadi buku. Dan Bapak Ibu nggak usah pusing. Tugas yang ada dikumpulin jadi satu folder, satu file, ya. Kemudian kita kirim ke penerbit, ya. Itu mereka yang nanti konversi, ya. Kumpulan tugas, ya. Kemudian disertasi. Disertasi atau tesis ini juga bisa juga jadi buku. Wah, ini saya lagi masukkan disertasi saya di sebuah penerbit, ya, dan ini sedang diedit, ya, oleh penerbit, ya, ya. Terus satu lagi saya dari tesis S2 saya juga konversi juga, ya. Jadi mungkin awal tahun depan ya saya bisa menghasilkan 2 buku, ya. Nanti minta eh, Pak Naik memberikan testimoni, ya, untuk yang disertasi dikonversi jadi buku. Nah, ini menariknya Bapak Ibu. 10 tugas itu bisa menjadi 10 jurnal. Jadi tugas-tugas ini bisa di-create lagi, bisa ditebelin, ya, menjadi jurnal. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti lulus dari SAM SB itu berarti bisa punya 2 buku dan bisa punya 10 jurnal. Nah, jadi kalau misalkan suatu saat kita dipanggil menjadi pembicara, Pak Apo menjadi pembicara, nanti bukunya dipajang di itu di meja meja pembicara. Ini kalau saya sudah menulis 2 buku, ya kan. Terus kalau panitanya searching, Pak Apo gitu ya searching, Pak Apo sudah punya 10 jurnal. Ya, itu sebagai bukti juga, ya. Karena kita tinggal di Indonesia, kita paham lah ya orang Indonesia. Jadi orang misalkan sama-sama doktor nih ya, sama-sama doktor, yang satu berbicara sama-sama kualitasnya sama, kontennya sama, pasti dia akan melihat dokter yang lebih berkualitas ada yang punya 2 buku dan
10 jurnal dibandingkan dia yang tidak menulis buku. Ya, jadi itu sebagai pembuktian ya, sebagai pembuktian bahwa kita kuliah di SAM SB itu tidak main-main gitu. Buktinya apa? Kalau nggak ada buku, nggak ada jurnal, susah menjelaskan. Ya, kalau ngomong doktrin, kita debat masalah doktrin, nggak selesai-selesai itu masalah doktrin. Trinitas nggak selesai, eskatologis nggak selesai, kristologi nggak selesai, perpuluhan nggak selesai. Cuman saya udah selesai dijelaskan sama Pak Naik. Ya, jadi Bapak Ibu ini ya luar biasa ya. Jadi ada kelebihan juga kita kuliah di SAM SB ini ya untuk kita bisa menghasilkan karya-karya, menjadi legacy dan menunjukkan kualitas kita bahwa kita kuliah di SAM SB itu tidak main-main gitu ya. Ya, 2 buku dan 10 jurnal. Nah, ini apa namanya artikel saya ya, artikel saya. Jadi selalu ada apa dasarnya ya. Jadi misalkan ini tinjauan Alkitabiah mengenai konsep kerajaan Allah dan kebenarannya pada Injil Matius. Ya, jadi tadi pendahuluan, kemudian saya akan kupas Matius. Matius kupas penulisnya siapa, ditulis tahun berapa, latar belakangnya apa, message-nya apa. Kemudian ke pasal 633 kita eksposisi, ya. Kemudian kita eksegesis juga arti bahasa aslinya, ya. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan aplikasinya, ya. Terus misalkan nomor 3, mengapa orang kaya susah masuk kerajaan surga? Nah, ini juga begitu ya. Dasarnya adalah Lukas pasal 18 ayat 25. Nah, Bapak Ibu pasti mempunyai gaya sendiri-sendiri penulisannya. Ya, ini gaya saya supaya artikel yang saya buat itu supaya tidak lari ya, ada pembatasan masalah supaya lebih fokus. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yang nomor 6 ini saya udah posting di jurnal ya, tinjauan Alkitabiah mengenai rupa Kristus agar menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari ya, berdasarkan kitab Galatia pasal 4 ayat 19 ya. Dan ini ada 10 ya. Ini ada 3 ya, ada 3 artikel yang saya sudah posting menjadi jurnal ya. Yang satu udah rilis, yang satu masih submit, ya masih menunggu kalau ada revisi. Yang kedua udah LOA, ya Letter of Acceptance ya. Ya ini kemudian disertasi. Kalau disertasi saya berusaha untuk membuat variabel banyak. Kenapa variabel banyak? Karena kalau variabelnya nggak banyak, saya pusing harus sampai 20.000 kata. Ya. Jadi di sini kalau saya lihat ini ada 1, 2, 3, 4 variabel. Ya. Judulnya Pertumbuhan Gereja di Masa Kini melalui Penginjilan, Ibadah, dan Peningkatan Iman. Sebuah kajian kisah para rasul dan implementasi yang kontekstual dan relevan. Ini gereja, saya kupas gereja. Wah, gereja kalau dikupas mungkin bisa 15 halaman. Penginjilan kita kupas, mungkin 10 sampai 15 halaman. Ibadah kita kupas. Peningkatan iman atau iman kita kupas. Kisah para rasul kita kupas. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel. 5 kalau masing-masing 20 udah 100 halaman. Udah enak, tinggal nambahin pendahuluan, nambahin kesimpulan, kemudian kita integrasikan, ya, kemudian relevansinya, aplikasinya. Ya, jadi disertasi saya sekitar 105 halaman total ya, 150 halaman. Itu lebih dari ya 20.000 kata ya. Jadi ini apa ya yang saya lakukan ya untuk membuat disertasi supaya kita nggak kesulitan ya dalam memenuhi jumlah kata. Ya, ini udah rilis ya, apa namanya, jurnalnya udah rilis, ya. Kemudian ini masih submit ya, kita masih menunggu. Yang ini udah LOA, ya. Yang ini memang tidak reputasi, saya baru pertama nih posting jurnal, jadi saya belum pede, saya cari aja yang belum reputasi, ya. Nah, kalau ini lumayan nih, Sinta 4, ya. Yang tengah ini Sinta 4, ya. Kemudian yang ini juga Sinta 4, ya. Mungkin nanti meningkat lagi ke Sinta 3,
ya, atau mungkin ke internasional, ya siapa tahu ya. Ya, jadi nanti juga Bapak Ibu bisa bikin portofolio ya. Ya, ini untuk portofolio di Google Scholar ya. Jadi buku-buku kita bisa ketik di sini ya, kemudian apa jurnal kita ketik di sini ya supaya orang juga kalau searching, wah, Pak Naik itu siapa? Ya, itu ketahuan nih dari sini nih aktivitasnya, literasinya. Ya, ini untuk apa namanya? Performance kita ya, untuk portofolio lah ya. Portofolio bukan portofolio investasi ya, karena kita nggak punya apa-apa nih. Ini portofolionya kita tulisan aja ya. Ya, dan bersyukur ya di akhirnya ya di bulan Agustus ya berkat supportnya yang luar biasa dari Pak Naik ya akhirnya saya bisa menyelesaikan program itu ya dan saat ini saya masih menunggu ya ijazahnya dikirim ya dari Amerika ya Pak Naik. Ya, baik, itu saya kira sharingnya. Terima kasih Pak Naik. Wow, keren, keren. Berikan aplaus, thumbs up. Terima kasih banget Pak Kris Ya, atas persiapannya, presentasi luar biasa. Saya kira Bapak memang diberikan karunia oleh Tuhan untuk menyelesaikan studi, untuk menulis. Dan saya sangat setuju dengan apa yang Bapak lakukan, misalnya kayak kalau ada ide gitu dicatat di handphone, itu sangat efektif sekali menurut saya supaya ide itu nggak hilang. Dan saya rasa Pak Kris itu sudah punya pengalaman dan kebiasaan yang baik sehingga bisa lebih cepat gitu pace-nya. Dan seperti yang saya katakan bahwa Pak Kris itu punya determinasi sehingga bisa me- mengerjakan itu, menyelesaikan itu sesuai dengan target yang Pak Kris buat. Dan memang saya pikir itu satu kebiasaan yang bagus ya. Dan ketika tadi Pak Kris juga bilang bahwa ada waktu sedikit dicicil gitu. Saya rasa itu memang suatu cara yang sangat efektif untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mengeksekusi ya sebuah paper. Dan sangat menarik sekali tadi yang Bapak bilang juga tentang buku ya. Itu juga sangat benar adanya dan saya juga mengalami Pak. Jadi waktu saya menyelesaikan DBS saya juga begitu. Jadi hasil-hasil karya kita itu bisa dikoleksi dan bisa dijadikan sebuah karya gitu. Dan kalau kita tidak mengikuti program, mungkin mungkin kayak nggak ada dorongan juga untuk menyelesaikannya ya Pak Kris ya. Jadi sangat-sangat betul. benar sekali. Baik, itu tanggapan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau memberi tanggapan juga atau juga mau bertanya, silakan. Kita masih punya cukup banyak waktu. Barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, ya. Silakan, saya berikan kesempatan buat teman-teman sekalian. Silakan kalau ada atau memberikan masukan ya. Ya kalau kita nggak kuliah gitu nggak akan Pak. Nggak bakalan kita bisa menulis seperti itu. Iya, iya, iya. Boro-boro Pak, Saya buku Pak. setuju, saya setuju. 2 tahun nulis buku juga nggak akan kelar Pak. Kalau Saya kita setuju. sendiri nggak di, ini kan kayak dipaksa kita Saya jadinya. Dan setuju. ada target itu ya. Jadi Yang kayak ada mengawasi kita diri sendiri. sparring partnernya, kayak Betul, ada. betul. Iya, Ya, kalau kita nggak ngikutin misalnya sebuah program atau nggak ngikutin sebuah apa ya studi gitu ya, mungkin nggak terrealisasi ya. iya, Benar betul. sekali. Ya silakan teman-teman, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Saya tertarik dengan bagaimana Pak Kris bisa mendapatkan itu tadi kebiasaan untuk mencatat itu tadi, eh, apa yang melatar belakangi kebiasaan itu? Apakah Pak Kris memang biasanya juga begitu atau gimana? Silakan. Waktu sekolah saya sebenarnya nggak suka menulis Pak. Kalau suruh
mengarang itu nggak bisa, Pak. Oke. Iya, saya nekat aja, Pak. Ini juga saya nekat kok, Pak. Saya bisa, iya, buat buku 5 itu juga nekat. Ya, waktu Wow. waktu buku pertama itu juga tidak sedikit yang teman-teman itu dalam tanda kutip mencibir ya. Ini tulisan apaan gitu kan gitu. Terus, wah ini bahasanya masih begini begitu. Tapi itu yang menjadi motivasi saya untuk bisa menulis yang lebih bagus lagi. Baik, Ya, baik. dan puji Tuhan ya kalau misalkan saya searching, kemudian buku saya dibeli oleh kampus ini untuk perpus itu rasanya juga udah seneng. Atau mungkin tulisan saya ada yang ngutip, ya Wow. itu juga Keren, seneng, keren. seneng, seneng juga gitu. Luar Ya, biasa. Sangat produktif Pak Kris. Pak Kris, ini ada yang mau bertanya, Pak Elia, silakan Pak Elia. silakan, silakan. Ya, selamat malam Pak Selamat Kris, Pak malam. Selamat malam Pak Naik. Elia. Selamat malam. Shalom Aleichem, Bishem Yeshua Halo. Hamashiach. Shalom Aleichem. Aleichem shalom. Mohon maaf, saya masih dalam perjalanan, jadi nggak bisa on cam. Ya, tidak mengapa, Pak Elia. Silakan. Ada yang menarik sih buat saya tadi, saya menyimak agak agak terlambat ya, Pak Kris dan Ya Pak. Pak Naik. Ya, yang menarik itu pertanyaan saya itu pada level strata pendidikan yang mana? Apakah di strata S2 atau bisa dimulai dari strata S1 gitu untuk bisa mulai menulis itu. Mengingat bobotnya tentu berbeda kan antara S1 dengan S2 begitu. Demikian yang bisa saya tanyakan. Mohon Terima kasih. pencerahannya. Terima kasih Bapak-bapak, Pak terima Elia. kasih. Pertanyaan yang bagus. Silakan Pak Kris. Terima kasih Pak Elia. Ya ini masalah passion Pak. Jadi kapanpun juga mau dari S1, S2 atau S3. Kalau dari S1 sudah menulis lebih bagus lagi gitu kan. Kalau saya kan dari S2 sekuler baru menulis gitu. S1 benar-benar tidak ada karya gitu ya, baru S2 mulai. Ya, tetapi kalau misalkan Pak Elia dari S1 sudah, wah luar biasa itu. Akhirnya meningkat terus kan. Ya, pasti kan Pak Elia ini waktu menulis menulis apa sebuah karya ya, kelas 3 SMA misalkan, pasti lebih bagus dibandingkan kelas 3 SMP kan. Tulisan harus kayak kelas 3 SMA pasti lebih bagus dibandingkan kelas 3 SMP. Nah, kalau kita S1 pasti lebih bagus lagi, S2 pasti lebih bagus lagi, S3 harusnya lebih bagus kan gitu. Ya, perkara kapan menurut saya kapan saja ketika kita memang digerakkan atau kita punya passion untuk bisa menulis ya. Sekali lagi itu jadi legacy ya. Wow. Itu Pak Bagaimana Elia. Pak Elia? Ya, terima kasih pencerahannya Pak Kris. Saya juga sebenarnya tipe orang yang senang menulis gitu. Nah, Tapi selama itu ini modal, banyak Pak. kan menulisnya yang fiksi, Pak. Cerita-cerita. Oh, Ya. fiksi lebih susah, Sama Pak. menulis khotbah, Pak, yang jelaskan tiap minggu kita nulis khotbah. Nah, Itu bisa dikumpulin nggak dijual tuh, Pak? nah, itu dia, Pak. Khotbah, kalau mau Bapak juga lebih serius lagi, Pak, nulis khotbahnya. Ya, nulis khotbah di konsep, bisa 5 halaman, 6 halaman, tuh dikoleksi itu. Nanti 40 khotbah bisa jadi satu buku, Pak. Udah keren itu, Pak. Tinggal Ya, kelompok-kelompokkan. Bab benar-benar. 1 masalah iman, bab 2 masalah kasih, bab ini masalah apa. Tinggal Benar-benar. dikelompokkan, udah jadi satu buku tuh, Pak. Ya, bisa Maksudnya bisa. gini, Itu capeknya benar. capek sekalian, Pak. Benar. Ya, saya juga udah mulai itu. Kalau saya khotbah, saya bikin bener-bener tuh. Oh, ada pandangan ini, saya tulis aja ayatnya, komentari ini, bahasa aslinya, saya ketik aja kesimpulan gitu ya. Bisa Ya, sampai 4, 5 halaman. Ya, ya. cuma karena memang jarang disuruh khotbah, jadi Ya, itu bisa lebih belum banyak bisa jadi tulisan. bisa lebih banyak buku lagi Pak itu Pak. Ya, Pak kalau Elia saya kan kalau ini Pak, khotbahnya khotbah. dikonversi. Ah, betul. Saya kan ini khotbah tanpa mimbar, Pak. Iya, Wow, khotbahnya lewat buku kan, Pak. keren, keren, keren. Ya, buku humaniora. Humaniora misalkan ada sebuah sekolah yang bilang, Pak Kris ini saya bikin buat diskusi sekolah ya. Oh, boleh saya bilang. Kemudian ada seorang Romo di Jogja juga begitu. Pak Kris ini saya mau buat diskusi di muda-mudi Katolik ya. Oh, silahkan saya bilang. Ya, ya puji Keren, Tuhan keren. gitu ya kalau bisa jadi berkat gitu. Ya, saya setuju. Saya setuju. Jadi kalau memang kita mau mengkonversi khotbah, khotbahnya kalau bisa yang udah di prepare kita outline-nya Pak Elia.
Ya. Jadi kalau kita berkhotbah mengikuti outline yang memang sudah terstruktur dengan baik, maka akan lebih mudah nanti ketika mengkonversinya gitu. Jadi paling tinggal kita mengkonversi dari bahasa lisan ke dalam bahasa tulisan dan kemudian nanti menjadi koleksi khotbah gitu, koleksi khotbah yang kemudian sudah dikonversi menjadi bahasa tulisan Pak Elia. Iya. Nanti juga akan Bisa, dibantu bisa. Pak dari penerbit, Ya. dari editor dibantu. Misalkan masih mentah nih 40 khotbah dikasih ke penerbit, nanti dia yang akan edit Pak, yang akan bisa bisa apa meramu dengan bagus gitu. Ya. Jadi kita nggak usah pusing harus ada apa tuh prakata, daftar isi, wah macam-macam itu nanti nggak jadi malahan. Kasih mentahannya aja dah sambil berjalan gitu Pak. Ya, benar benar benar. Bagaimana Pak Elia? Ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk kesempatan diberikan saya untuk bertanya. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Elia. Terima kasih pertanyaannya. Ya, Pak Naik, ini silakan. kalau Pak Elia kan berangkat dari suka menulis. Kalau saya kan dari suka tidak menulis, Pak. Nah, itu Pak, itu saya tadi mau tanyakan, bagaimana transformasinya itu Pak? Bagaimana Oh iya iya betul. prosesnya dari yang tidak suka menulis, tidak suka membaca Ya, juga ya, eh, menjadi suka membaca menulis, suka, membaca suka suka, membaca, membaca suka. menjadi Saya ya menjadi suka menulis dan bahkan betul. produktif gitu. Gimana itu Ya. prosesnya, bisa diceritain nggak Pak Kris? Kalau membaca saya suka, Pak. Jadi di Oh, SD membaca itu suka. saya Oke, ada silakan. belajar kelompok. Kemudian kalau bekerja, kalau ada waktu, karena saya di marketing sering di luar, saya malah ke Gramet gitu ya. Bisa Oke. seharian itu saya selesaikan membaca satu buku gitu ya. Akhirnya saya target 1 bulan saya harus 2 buku. Setiap bulan saya membeli 2 buku untuk saya baca. Walaupun akhir-akhir ini sudah nggak lagi karena apa aktivitasnya yang cukup padat ya. Tetapi yang menjadi trigger adalah ketika saya lulus S2 sekuler, kemudian saya mengambil program CPM, Certified Professional Marketer, gitu ya. Di situ ada exam, saya harus menjawab pertanyaan itu selama 3 jam. Dan 3 jam itu tulis manual, pakai tangan gitu ya, di kertas folio itu. Akhirnya selama 3 bulan itu saya menulis bisa sampai 30 halaman lebih. Nah, akhirnya saya berkesimpulan, ternyata bisa menulis ya kalau dipaksa. Karena di situ diberikan kasus, dibedah kasusnya, tapi harus ada landasan teori yang kuat, kemudian aplikasinya seperti apa. Nah, dari situ itu Pak Nek, akhirnya saya, oh ternyata bisa menulis. Kemudian masuklah pandemi tahun 2019. Nah, itu saya menulis Pak, saya bergabung di Kompasiana, itu hampir, waktu itu ya, waktu semangat-semangatnya tuh 1 hari saya 1 artikel. 1 hari 1 artikel. Memang apa namanya nggak banyak kata Pak, hanya sekitar 700 sampai 900. Karena hasil survei ya dari Kompasiana itu orang membaca artikel di HP itu kemampuannya paling 4 menit Pak. 4 menit itu ya sekitar 700 sampai 900 kata. Jadi saya menulisnya seperti itu. Nah, tulisan-tulisan saya tentang HR, kemudian manajemen bisnis, ya marketing, kemudian ada juga humaniora. Akhirnya saya konversi, Pak, saya kelompokkan yang humaniora mana. Akhirnya humaniora jadi 2 buku yang isinya 100 halaman lebih, kemudian juga yang ada yang 2 masalah bisnis, saya kelompokkan juga. Yang marketing jadi 1 bab, kemudian yang bisnis menjadi 1 bab, dan seterusnya itu bisa jadi 3 buku. Jadi selama pandemi itu saya bisa 5 buku, walaupun penerbitannya nggak bersamaan Pak, karena kan bertahap ya. Itu mulai 2021 kalau nggak salah, 2021 sampai ini ya tahun ini 2024 saya masih. Tapi hasil tulisan pandemi ya, cuman saya ini lagi update lagi karena kan data-datanya udah nggak valid ya. Jadi saya update lagi, saya revisi, akhirnya baru diterbitkan. Itu Pak Naik. Mantap, mantap. Tadi Bapak bilang ada hubungan antara membaca dan menulis. Eh, Ya. dalam prosesnya, gimana Bapak menjelaskannya antara hubungannya itu? Apakah karena Bapak banyak membaca jadi pengen nulis atau gimana hubungannya membaca dengan Sebenarnya menulis enggak tadi? juga, Pak. Sebenarnya karena menulis itu dipaksa untuk membaca, Pak. Karena kalau menulis nggak membaca, nggak punya ide, Pak. Nggak ada yang mau ditulis. Mau nggak mau kan membaca tuh. Dan biasanya kalau artikel yang simple, yang 700 kata gitu ya,
paling nggak ada 3 referensi lah Pak, 3 referensi ya. Ya, tapi oh ya saya belum sampaikan ya Pak. Jadi tugas-tugas yang saya upload itu saya turnitin Pak. Oke. Saya turnitin, saya tetap berpatokan bahwa tidak boleh 20%. Jadi Hmm. kalau misalkan ada di atas itu, ya saya akan parafrase lagi. Kan sempet tuh, Pak Naik mohon maaf nih, saya lupa turnitin, ada 22 nih, dua Iya, puluh iya, dua iya. di turnitinnya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa Iya. katanya. Ya, tetapi habis itu saya selalu sempatkan untuk turnitin. Ya, puji Tuhan ya rata-rata di angka 15 lah ya, nggak sampai ke 20. Karena begitu di atas 20 saya parafrase lagi. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau misalkan kita ada apa ide seseorang, tafsiran seseorang misalkan ya, kita salin aja dengan bahasa kita. Salin bahasa kita, kemudian kalau kita cek Turnitin itu aman, ya mungkin hanya 10% gitu ya Turnitinya, ya udah itu berarti apa karya kita, ya tapi sumbernya tetap kita cantumkan, sumbernya dari Matthew Henry misalkan, ya udah kita cantumkan. Jadi itu nggak menyalahi apa, menyalahi etika gitu ya. Etika. Wow. Ya. Keren, keren. Ya, silakan teman-teman yang mungkin mau bertanya, barangkali ada yang mau ditanyakan, ya. Barangkali pertanyaannya nggak sama dengan pertanyaan saya, ya. Seperti tadi pertanyaan Pak Elia ya, saya juga tidak terpikirkan pertanyaan itu. Silakan teman-teman ya, ada waktu buat kita untuk bertanya atau mungkin memberikan tanggapan. Saya persilakan. Ibu Teofani belum bisa ya. Semangat ini Ibu Teofani ini. Posisi di mana Pak Naik, Ibu Teofani? Beliau di, kalau saya nggak salah di Toraja ya, Bu Teofani ya, Oh, atau di Makassar Toraja. ya? Luar biasa. Makassar, Makassar. Makassar ya. Iya, iya, di Makassar beliau. Ya. Iya. Saya juga pengen tuh ke Jambi gitu, belum pernah ke Jambi saya. Iya, boleh, boleh, monggo Pak. Iya, iya, iya. Oke, eh ya saya sangat appreciate, sangat-sangat senang dengan presentasi Pak Kris, sangat-sangat membantu menurut saya, dan izin juga untuk mungkin presentasi ini juga tentu bisa dibagikan ya ke teman-teman, Baik, Pak. ya sebagaimana mereka juga pesan karena berhalangan ada fellowship juga dengan teman-teman, mereka bilang boleh nggak nanti rekamannya dibagikan gitu ya, dan sangat appreciate Pak Kris mempersiapkan semuanya dengan sangat baik, sangat clear, sangat terstruktur ya, dengan PowerPoint-nya juga sangat bagus ya, ada diagram-diagramnya, jadi kita sangat mudah sekali untuk memahaminya, juga dengan contoh-contohnya, dan lebih praktikal lagi, benar-benar itu juga berdasarkan pengalaman Pak Kris ya, tentang bagaimana Pak Kris pada akhirnya bisa menyelesaikan program Doctor of Ministry dan juga bisa menerbitkan buku ya, luar biasa. Jadi teman-teman, kita sudah punya satu orang lagi yang menjadi inspirasi kita, menjadi teladan kita, dan kita bisa tanya-tanya kepada beliau, dan saya juga percaya bahwa teman-teman juga nanti ke depannya juga akan menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih sekali lagi Pak Kris, terima kasih Sama-sama, Pak Naik. teman-teman Terima kasih juga. sudah hadir, sudah menyimak, sudah mendengarkan. Sekarang marilah kita mengakhiri pertemuan kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa pertemuan kami, Sams Bay Fellowship, boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati saudara kami, Bapak Kris Banarto MTH, yang sudah membagikan satu materi, satu pengalaman, satu berkat penyertaan Tuhan, karunia Tuhan di dalam hidup beliau. Bersyukur bahwa apa yang disampaikan beliau benar-benar bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa membangun kami di dalam studi, di dalam
menyelesaikan program studi di dalam kegiatan-kegiatan membaca, menulis, dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan berkati beliau, pelayanan beliau, dan agar kedepannya Pak Kris juga boleh semakin hebat lagi di dalam menghasilkan karya-karya yang berguna, bermanfaat bagi kerajaan-Mu. Berdoa juga buat teman-teman semua yang hadir di Zoom ini. Tuhan berkati studi mereka, pelayanan mereka, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga buat teman-teman semuanya di Sams B yang mungkin berhalangan hadir, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya, acara kami selanjutnya masing-masing, apapun yang kami kerjakan, biar kiranya Tuhan yang memberkati menyertai kami. Kami serahkan doa kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Terima kasih Pak teman-teman, Naik, sekali lagi. Bu Teofani, terima kasih Pak Apo, Pak Have a Dolphy. nice weekend. Ya, terima kasih Pendeta Naik, Pak Para Kris. Isani. Terima kasih Terima Pak kasih. Dolphy Selamat sudah malam. hadir. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Ya, Sampai makasih. ketemu lagi. Shalom. Shalom.